daerah Jawa Barat, tersebutlah seorang raja yang arif dan bijaksana bernama Prabu Tapa Agung. Ia memerintah kerajaan Pasir Batu. Sang Prabu memiliki 7 orang putri yang semuanya cantik jelita. 5 di antara putrinya itu sudah menikah dan menjadi permaisuri di kerajaan lain. Tinggallah Purbararang si sulung dan Purbasari si bungsu. Akan tetapi, Purbararang sudah memiliki seorang tunangan, yakni Raden Indrajaya, yang ketampanan dan kegagahannya sudah terkenal seantero kerajaan. Pada suatu hari, sang Prabu bercerita kepada permaisuri bahwa dalam beberapa terakhir ini ia sedang dilanda kebingungan. Pada siapakah ia hendak menurunkan tahta kerajaan? Apakah kepada Putri Purbararang atau Putri Purbasari? Menurut hukum adat yang berlaku di kerajaan tersebut, seharusnya Putri Purbararang yang menerima tahta kerajaan, sebab ia adalah putri tertua. Akan tetapi, sang Prabu merasa Putri Purbararang belum pantas menjadi seorang ratu, sebab ia memiliki sifat yang angkuh, sombong, dan licik. Sang Prabu akan lebih senang apabila tahta kerajaan diwariskan kepada putri bungsunya, yaitu Putri Purbasari. Sebab Putri Purbasari merupakan putri yang baik hati dan bijaksana. Setelah bermusyawarah, akhirnya sang Prabu memberitahukan keputusannya itu kepada kedua putri. Mendengar hal tersebut, Putri Purbararang merasa marah, sebab seharusnya ialah yang menjadi ratu di kerajaan Pasir Batu. Akhirnya, dia menceritakan kabar buruk tersebut kepada tunangannya, yaitu Raden Indrajaya. Kanda, ayahandaku telah pilih kasih. Ia lebih memilih Purbasari untuk menjadi ratu. Padahal Dinda adalah putri tertua. Wah, ini tidak boleh dibiarkan, Dinda. Seharusnya Dindalah yang menjadi ratu di kerajaan Pasir Batang. Apa yang harus kita lakukan, Kanda? Kita harus menyingkirkan adikmu yang tidak tahu diri itu. Setelah bermusyawarah dengan tunangannya, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mendatangi seorang dukun yang sakti bernama Nyi Ronde. Mereka meminta Nyi Ronde untuk mengutuk Putri Purbasari. Beberapa hari kemudian, istana Pasir Batang digemparkan dengan keadaan Putri Purbasari. Putri Purbasari tiba-tiba saja terserang penyakit aneh. Tubuhnya gatal-gatal dan terdapat bintik-bintik hitam di seluruh tubuh. Betapa terkejutnya sang Prabu melihat keadaan putri kesayangannya. Melihat hal tersebut, Putri Purbararang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Maka ia pun segera menghasut ayahandanya untuk mengasingkan Putri Purbasari ke tempat yang jauh. Yah, barangkali inilah akibatnya jika kita tidak menuruti hukum adat yang berlaku di kerajaan. Para leluhur telah murka, ya, dan mengutuk Putri Purbasari. Jangan-jangan sebentar lagi kerajaan ini juga terkena kutukan. Akhirnya, sang Prabu termakan hasutan Putri Purbararang. Dengan berat hati, akhirnya ia mengasingkan Putri Purbasari ke dalam hutan. Pada hari yang sudah ditentukan, Putri Purbasari diantar oleh patih kerajaan, yaitu Uwak Batara Lengser. Sejak saat itu, Putri Purbasari tinggal sendirian di hutan. Untuk menghibur dirinya sendiri, setiap pagi ia berjalan-jalan menyusuri hutan dan memetik buah-buahan yang ada di hutan. Karena kebaikan hatinya, dalam beberapa hari saja Putri Purbasari sudah memiliki banyak teman hewan. Hingga pada suatu pagi, ketika Putri Purbasari sedang bersenda gurau
depannya, tiba-tiba saja ada seekor lutung yang menghampiri. Putri Purbasari merasa ketakutan. Lalu dia bertanya kepada lutung, "Ampun lutung, tolong jangan ganggu aku." "Jangan takut Tuan Putri, aku tidak akan mengganggumu." "Hai, kamu siapa dan dari mana asalmu?" "Aku Guru Minda, putra Sunan Ambu dari Kahyangan. Aku telah melakukan kesalahan sehingga dibuang ke bumi dengan bentuk seperti ini. Aku pun tersasar di tengah hutan ini." Mendengar jawaban tersebut, hati Purbasari pun merasa tenang. Lalu ia segera memperkenalkan dirinya dan menceritakan asal-usul. Karena merasa senasib, Putri Purbasari dan si lutung akhirnya menjadi teman dekat. Mereka sering berjalan-jalan bersama dan si lutung sering menemani Putri Purbasari. Hingga pada suatu malam bulan purnama, Lutung Kasarung pergi ke tempat yang sepi untuk bersembunyi. Dia berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar menyembuhkan penyakit Putri Purbasari. Doa sang lutung dikabulkan. Tiba-tiba saja tanah di sekitarnya berubah menjadi telaga kecil yang airnya sangat jernih dan suci sehingga dapat menyembuhkan penyakit Putri Purbasari. Keesokan harinya, si lutung menyuruh Putri Purbasari untuk berenang di telaga tersebut. Karena mereka sudah sangat dekat, akhirnya Putri Purbasari pun menyetujui permintaan si lutung dan berenang di telaga itu. Tiba-tiba saja, tanpa disangka-sangka, penyakit Purbasari sembuh seketika. Sungguh ajaib sekali. Tidak lama setelah Putri Purbasari berenang di telaga itu, penyakit kulitnya sembuh dan ia menjadi cantik seperti semula. Bintik-bintik hitam di sekujur tubuhnya tiba-tiba menghilang dan kulitnya menjadi halus kembali. Ia merasa sangat berterima kasih kepada Lutung Kasarung karena sudah menyembuhkan penyakit. Sejak saat itu, Putri Purbasari menjadi semakin sayang kepada si lutung. Pada suatu pagi yang cerah, patih kerajaan datang untuk menjenguk Putri Purbasari. Betapa terkejutnya ia ketika melihat Putri Purbasari telah sembuh seperti sedia kala. Lalu, tanpa banyak basa-basi, ia pun segera mengajak Putri Purbasari untuk kembali ke kerajaan. Pada awalnya, Putri Purbasari menolak. Namun, setelah didesak beberapa kali oleh patih kerajaan, akhirnya ia mau kembali ke kerajaan asal ia bisa mengajak si lutung ke kerajaan. Akhirnya, Putri Purbasari bersama patih kerajaan dan Lutung Kasarung kembali ke istana Pasir Bata. Mereka semua disambut gembira oleh seluruh istana. Akan tetapi, Putri Purbararang dan Indrajaya tidak menyukai kehadiran mereka, sebab merasa posisi mereka sedang terancam oleh kedatangan Putri Purbasari. Menyadari keadaan itu, Putri Purbararang pun mengajukan permintaan kepada ayahandanya, yaitu untuk melakukan sayembara siapa yang lebih berhak menjadi ratu di kerajaan Pasir Bata. Pada awalnya sang Prabu menolak, namun karena terus-menerus didesak oleh Putri Purbararang, akhirnya ia pun menyetujui permintaan tersebut. Sayembara yang hendak dilaksanakan yaitu sayembara lomba memasak dan lomba adu panjang rambut. Pada hari yang telah ditentukan, seluruh warga Pasir Batang pun berkumpul di aula kerajaan, hendak menyaksikan sayembara yang akan dilaksanakan. Akhirnya perlombaan pertama yaitu lomba masak. Yang dinilai dalam lomba masak ini adalah siapa yang lebih cepat menyajikan masakan dengan rasa yang paling lezat, maka dialah pemenang. Pada saat perlombaan tersebut, Putri Purbararang dibantu oleh dayang-dayang kerajaan, sedangkan Putri Purbasari hanya memasak sendirian. Melihat hal tersebut,
Lutung Kasarung pun meminta para bidadari di Kahyangan untuk membantu Putri Purbasari. Akhirnya, yang memenangkan perlombaan itu ialah Putri Purbasari, sebab ia dibantu oleh para bidadari di Kahyangan. Memasuki lomba yang kedua, yaitu lomba adu panjang rambut. Putri Purbararang sangat congkak karena ia merasa pada perlombaan kali ini ialah yang akan menang, sebab rambutnya panjang sampai ke betis. Sedangkan Putri Purbasari rambutnya hanya sebatas punggung. Lalu dengan percaya diri ia melepas sanggulnya dan terurailah rambutnya yang panjang sampai ke betis. Melihat hal tersebut, Putri Purbasari pun tertunduk karena merasa ia akan kalah dalam perlombaan kedua. Kenapa diam saja, wahai Tuan Putri? Tung, kali ini aku pasti kalah. Rambutku lebih pendek, hanya sampai di punggungku saja. Tenang, Tuan Putri, aku akan memanggil bidadari untuk menyambung rambutmu. Saat setelah Lutung Kasarung bersemedi, datanglah para bidadari dari Kahyangan untuk menyambung rambut Putri Purbasari. Akhirnya, Putri Purbasari pun melepas sanggulnya dan terurailah rambutnya sampai ke bumi. Melihat hal tersebut, Putri Purbararang pun merasa malu dan sangat terpukul karena ia kembali dikalahkan oleh adiknya. Tetapi ia tidak kehabisan akal. Ia pun kembali membujuk ayahnya untuk mengadakan sayembara ketiga, yaitu lomba adu ketampanan tunangan. Pada awalnya Sang Prabu menolak karena ia tahu Putri Purbasari belum memiliki kekasih. Jika Purbasari masih mampu mengalahkanku dalam perlombaan ini, maka aku akan menerima kekalahan dan bersedia untuk dihukum pancung. Namun, Putri Purbasari pun menyetujui sayembara tersebut. Akhirnya, dengan rasa percaya diri, Putri Purbararang pun menggandeng Raden Indrajaya ke tengah aula. Wahai seluruh rakyat Pasir Batang, saksikanlah ketampanan dan kegagahan tunanganku, Raden Indrajaya. Akulah yang akan menjadi ratu di negeri ini, karena tak seorang pun yang mampu mengalahkan ketampanan tunanganku ini. Seluruh hadirin pun berdecak kagum melihat ketampanan dan kegagahan Raden Indrajaya. Lalu Putri Purbararang pun meminta Purbasari untuk menunjukkan kekasihnya. Lalu dengan percaya dirinya, Putri Purbasari pun menarik si Lutung ke tengah aula. Inilah calon suamiku. Iya, ini calon suamiku, si Lutung Kasarung. Purbasari, apakah tidak ada lagi calon suami yang lebih jelek dari si Lutung itu? Mendengar ejekan itu, Lutung Kasarung pun tersinggung dan marah. Lalu dia berdoa kepada Sang Maha Kuasa untuk mengembalikan wujudnya sebagai guru Minda yang gagah perkasa. Doanya dikabulkan dan ia seketika berubah menjadi guru Minda yang gagah perkasa. Seluruh hadirin pun semakin berdecak kagum karena ternyata si Lutung memiliki wajah asli yang lebih tampan dari Raden Indrajaya. Akhirnya Putri Purbasari pun memenangkan sayembara tersebut dan berhak menjadi ratu di kerajaan Pasir. Sedangkan Putri Purbararang dan tunangannya Raden Indrajaya harus menerima kekalahan dan menerima hukuman, yaitu dihukum pancung. Akan tetapi Putri Purbasari ialah putri yang pemaaf, sehingga ia memaafkan kakak kandungnya itu dan bahkan mengizinkan Putri Purbararang untuk tetap tinggal di kerajaan Pasir. Maka dinobatkanlah Putri Purbasari
menjadi ratu di istana Paseban. Putri Purbasari memerintah dengan adil dan bijaksana sehingga banyak rakyat yang menyayangi Putri Purbasari.